Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulillah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi D3 Kebidanan kelas 1A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik atau kunjungan awal kehamilan. Dan berikut alat-alat dan bahan yang digunakan adalah, yang pertama adalah tensimeter, ada stetoskop, ada termometer, ada funduskop atau lenek, ada petela, ada medline, ada bengkok, ada penlight, ada buku catatan dan pensil, ada selimut, dan ada bantal. Baiklah, langsung saja kita pada pemeriksaan fisik. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu silakan duduk. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Bidan Aulia. Saya bertugas pada pagi hari ini di Polindes ini. Baik Bu, nama Ibu siapa? Saya Adira. Oh, Adira. Alamat Ibu di mana Bu? Di Kebumen. Oh, di Kebumen. Tujuan Ibu datang ke sini untuk apa? Mau berkonsultasi kehamilan Oh, Ibu datang ke sini dengan siapa? dengan suami. Oh, dengan suaminya di mana Bu? Di luar ya? Luar. Oh, Lagi nggak apa-apa di luar? Nggak apa-apa. Oh ya. Selanjutnya, kalau Ibu tidak keberatan, saya akan mengkaji biodata Ibu dengan suami Ibu, nggih ya? Iya. Ya. Nama Ibu tadi siapa? Adira. Oh, Adira. Usia Ibu berapa? 23 tahun. Pekerjaan Ibu? Guru Agamanya? Islam. Oh, Islam ya. Pendidikan terakhir? S1. Oh, S1. Alamatnya? Kebumen. Oh, Kebumen ya tadi ya. Nomor telepon Ibu? 0822 Nggih. 2330 Nggih. 2399. Dan untuk biodata suaminya juga Bu ya? Iya. Iya. Untuk nama suaminya? Syafiq. Syafiq. Usianya? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya Bu? Dia wira swasta. Oh, wira swasta. Agamanya? Islam. Islam juga. Pendidikan terakhir? S1 juga. Alamatnya? Sama Kebumen. Oh, sama juga ya. Nomor teleponnya juga Bu ya. Siapa tahu nanti nomor telepon Ibu tidak bisa saya hubungi. Iya. 085. Iya. 085. Iya. 31 Iya. Selanjutnya saya akan mengkaji juga riwayat sosial ekonomi Ibu nggih. Untuk lama menikah. Ibu sudah lama menikah dengan suami sudah berapa tahun? Baru setahun. Oh, baru setahun ya. Bahasa yang digunakan Bu Indonesia Bu nggih ya. Apakah Ibu memiliki kebiasaan sosial seperti merokok, minum Tidak. alkohol? Tidak Bu nggih ya? Ya, tidak. Dukungan selama hamil? Dari suami dan keluarga. Oh. Status kesehatan suami, apakah suami Ibu Sehat. ada oh iya sehat mungkin ya. Untuk imunisasi TT-nya, Ibu sudah melakukan imunisasi TT berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Menikah Oh. dengan sebelum hamil. Oh iya. Untuk beban kerja Ibu sehari-hari, Ibu bekerja sebagai apa? Untuk sementara saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga di. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga, Pasti suami. oh, suami Bu ya. Mohon maaf Bu ya, saya akan menanyakan ini. Ibu selama hamil pernah melakukan hubungan seks? Tidak. Oh, tidak Bu ya, tidak. Untuk rencana persalinannya, Ibu mau bersalin di mana? Ya, niatnya di sini. Oh iya, Polindes Bu ya. Iya. Ya. Selanjutnya, saya akan mengkaji riwayat kesehatan keluarga Ibu juga Bu ya. Siapa tahu ada penyakit ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Untuk keluarga Ibu, apakah ada yang menderita penyakit hipertensi? Tidak. Oh, diabetes? Tidak. Untuk keturunan kembar? Tidak juga. Oh, tidak ya. Apakah ada yang memiliki riwayat alergi? Tidak. Tidak ya.
penyakit jantung? Tidak. Dan memang Bu ya, apakah ada dalam keluarga Ibu yang mengalami penyakit cacat? Mungkin? Tidak. Oh, tidak ada ya, kelainan mental tidak ada Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kesehatan Ibu sendiri, khususnya Ibu sendiri Bu ya. Untuk Ibu, apakah Ibu pernah merasakan dada Ibu nyeri, jantung Ibu berdetak dengan kencang? Tidak Bu ya, berarti Ibu tidak mengalami penyakit jantung. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sering pusing, emosi tidak stabil, dan pada saat Ibu melakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah Ibu di atas 150 kali per menit? Tidak. Oh, tidak ada mungkin. Berarti Ibu tidak hipertensi. Apakah Ibu sering lapar, haus, dan pada saat Ibu BAK, apakah air kencing Ibu dikerumuni oleh semut? Tidak. Oh, tidak mulia. Tidak, berarti Ibu tidak diabetes. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan sering sesak nafas dan batuk? Tidak. Oh, berarti Ibu tidak asma, Bung Gim. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sering merasakan pusing, lelah, pusing berkunang-kunang? Tidak. Oh, berarti Ibu tidak anemia. Untuk Ibu sendiri, apakah Ibu memiliki riwayat alergi? Tidak. Oh, tidak ada, Bung ya. Untuk Ibu, apakah Ibu selama ini pernah mengonsumsi obat-obatan? Maksudnya Saya seperti hanya jamu? mengonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh Oh, sakit. seperti FE dan penambah iya. darah Bumi. Oh ya. Untuk psikosa postpartum saya tidak akan menanyakan karena Ibu hamil pertama Bung Kia, jadi tidak akan saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ini. Selanjutnya, saya akan mengkaji riwayat penyakit seksual Ibu dan suami Bung Kia. Apakah pada saat apakah Ibu dan suami memiliki penyakit AIDS? Tidak. Tidak ada, Bung ya, tidak ada. Pengeluaran vagina yang abnormal seperti keputihan? Tidak. Oh, tidak ada, Bung ya. Untuk luka dan pembekakan vagina tidak pernah? Tidak. Oh, tidak pernah, Bu ya. Rasa nyeri pada saat BAK? Tidak. Diare yang berlebihan selama 1 bulan? Tidak. Oh, tidak ada, Bung ya. Untuk selanjutnya, saya akan mengkaji riwayat operasi Ibu. Apakah sebelum menikah dan sebelum hamil, Ibu pernah beroperasi? Tidak. Tidak ada penyakit, Bung ya, jadinya tidak. Transfusi darah? Tidak. Nah, tidak, Bung ya. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat ginekologi Ibu, Bung Gim. Untuk kehamilan aktopik Ibu belum pernah, Bung ya, karena belum ya. Untuk operasi pada vagina tidak pernah, Bu ya? Tidak. Oh ya. Nah, ini hamilan pertama, jadinya tidak. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat menstruasi Ibu G. Pada Ibu masih ingat usia berapa Ibu datang mens itu? Usia 23 tahun ini. Maksudnya pas pertama kelas SD, SMP atau usia SMA? 15 tahun. Oh, 15 tahun lagi ya. Untuk siklus menstruasinya apakah? 28 hari. Oh, 28 hari. Jumlah darah yang keluar dalam sehari berapa? Ibu mengganti pembalut berapa kali dalam sehari? 3-4. Oh, 3-4 kali ya. Untuk rasa sakitnya pada saat plus itu, apakah ada rasa sakit? Tidak. Tidak, berarti Ibu tidak disminor, Bung ya. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kontrasepsi Ibu ya. Untuk ibu sendiri, apakah sebelum menikah ibu ada niatan, maksudnya pada waktu itu Ibu memasang alat kontrasepsi sebelum hamil? Oh, berarti ya tidak ya. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kehamilan sekarang Ibu, Bunggi. Ibu masih ingat haid terakhir sebelum Ibu hamil ini? Itu Pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Iya, bulan 5. bulan 5 sekarang ya. Berarti saya perkirakan Ibu akan melahirkan ya, Bu ya. HP awalnya Ibu akan melahirkan pada tanggal 3 bulan 4 ya, Bu, bulan 4 ya. 2021 nanti, Bu ya. Untuk apakah Ibu pernah merasakan gerakan janin, Bu? Pernah. Oh, pernah. Apakah gerakannya aktif? Iya, sering. Oh, sering.
sering Bu ya? Iya. Oh, aktif sering. Kayaknya aktif. Oh, aktif berarti iya berurutan. Ya. Iya. Ibu pernah menghitungnya Bu? Tidak pernah. Oh berarti lain kali saya sarankan ibu menghitungnya Bu ya. Siapa tahu biar kita tahu aktif atau tidaknya ya. Selanjutnya saya akan menanyakan pola makan ibu Bu. Untuk porsi sebelum hamil, ibu makan sehari dalam berapa porsi? Biasanya 3 kali sehari. Oh 3 kali sehari ya. Sesudah hamil 5-6 kali. tapi sedikit kan Bu ya, Iya, sekarang kan sedikit, masih mau memuntah kan? Sedikit tapi sering. Oh iya nih, bagus deh itu Bu ya. Untuk komposisinya itu apa saja lauk pauknya? Sayur, Oh sayur, kan telur, susu. ya. Sesudah hamil sama? Sudah hamil tuh ditambah juga. Oh ditambah apa yang ditambah Bu? Lebih banyak mengkonsumsi buah. Oh buah ya, bagus Bu, bagus. Jangan lupa juga sayur Bu ya. Untuk makanan pantangannya apakah dari keluarga ada yang melarang makanan? Tidak. Oh berarti tidak ada Bu ya. Boleh makan tapi sewajarnya Bu ya, jangan terlalu banyak. Selanjutnya untuk pola BAB-nya Ibu Bungi, sebelum hamil Ibu BAB sehari dalam sehari berapa kali? Sebelum sampai sekarang masih sekali sehari. Oh sekali sehari. Sesudah hamil? Iya, sama. Oh sama Bungi ya. Untuk keadaannya apakah lunak atau keras? Keras. Hah? Baik Bu, untuk konsistensinya apakah lunak atau keras Bu? Lunak. Oh berarti lunak. Sebelum hamil lunak, sesudah hamil Lunak oh juga. sama ya. Untuk warnanya, warna sebelum hamil apakah kuning? Kuning. Oh kuning Bu, enggak ya, biasanya kebanyakan kuning Bu. Terus sesudah hamil Kuning juga. kecoklatan. Ya kecoklatan, kuning kecoklatan gitu. Iya, ada kuning Oh kecoklatan. iya, kuning kecoklatan ya. Untuk penyulitnya apakah ada rasa sakit pada saat Tidak, hamil? tidak Berarti ada. tidak Bu ya. Ibu sering makan buah berarti ya. Untuk pola BAK-nya, apakah pada saat BAK ibu sering merasakan sakit? Tidak. Iya. Penyulitnya tidak ya. Berarti selanjutnya untuk personal hygiene-nya Bu ya. Ibu mandi sehari sebelum hamil itu berapa kali? 2 kali. Oh 2 kali. Sesudah hamil 3. oh 3 kali Bu ya. Untuk gosok gigi baik Bu, sesudah pengkajian biodata Ibu dan riwayat kesehatan Ibu, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemeriksaan fisik Bu Nggi. Sebelumnya saya akan bertanya pada Ibu, apakah sebelum datang ke sini Ibu sudah berkemih terlebih dahulu? Sudah. Apakah sekarang ada ingin rasa berkemih kembali? Tidak. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu ingin berkemih terlebih dahulu? Iya. Oh ya, silakan. Mari saya tunjukkan arahnya Bu Nggi ya. Iya. Ya, sana Bu. Jalan. Sudah Bu, sebaiknya kita lanjut saja ke pemeriksaan tinggi badan dan berat badan Bu Nggi ya. Tinggi badan Ibu 155 Bu Nggi ya. Sebelumnya berat badan Ibu berapa? 50. Oh 50, sekarang sudah 53 Bu Nggi ya. Baik, selanjutnya sudah. Kita lanjut ke pemeriksaan di sini Bu Nggi ya. Baik Bu, silakan. Duduk. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu Bu Nggi sama suhu Ibu. Sebelumnya untuk termometernya Ibu taruh di ketiak Ibu yang sebelah kiri. Nah, tangan Ibu di sini satunya. Yang satunya di sini. Ibu dan suhu Ibu Nggi ya.
Untuk termometer ini ibu silahkan menaruhnya di ketiak ibu yang kiri. Terus tangannya di sini bung ya, nggak apa-apa di sini aja bung ya. Terus saya akan memeriksa tekanan darah ibu ya. Tangannya bu, ya. Saya mulai bu ya. Darah ibu 100 bunggi, normal. Untuk termometernya bu bisa sudah bunyi 36 ya bu ya, masih normal. Saya akan menghitung respirasi bunggi ya. Normal bu ya, 18 kali per menit. Selanjutnya kita akan langsung memeriksa pemeriksaan fisik bunggi ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mari bu, silakan. Kan bu ya, miring kiri. Nah, ibu tidak perlu khawatir setelah itu kesini bunggi ya. Ibu tidak perlu khawatir karena kita akan menutupnya dengan selimut. Baik bu, saya akan memeriksanya mulai dari kepala bunggi ya. Iya. Untuk rambutnya, rambut ibu hitam bu ya, tidak pirang, tidak ada kebotakan. Ibu keramas seminggu dalam, sudah bu ya, 2 kali bu ya. 3 kali. Oh 3 kali bu ya, maaf. Untuk saya periksa di udinnya bu ya, permisi. Tidak ada udin bu ya, tidak ada pembengkakan. Untuk matanya bu ya, ibu jangan melihat senternya ini bu ya, lihat di sini aja bu ya. Baik, permisi, saya mulai bu ya. Pupil ibu mengecil bu ya. Untuk konjungtivanya, permisi. Merah muda bu ya, tidak ada sama juga. Selanjutnya saya akan memeriksa mulut ibu bu ya. Saya permisi membuka maskernya bu ya. Baik bu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung bu ya. Untuk saya periksa bu ya, tidak ada pembengkakan. Sakit bu? Tidak. Untuk mulutnya bu, ibu untuk membukanya sedikit ya. Tidak ada, ibu tidak, gigi ibu tidak ada yang ompong bu ya. Iya, lengkap semua bu ya untuk lidahnya. Baik bu, selanjutnya saya akan ke leher ibu bunggi. Ibu bisa menutupnya. Untuk lehernya, ibu usahakan untuk menelan bu ya, menelan bu. Sakit? Tidak. Tidak ada pembengkakan pada mana jugularis ibu bunggi ya. Saya tekan ya bu ya. Sakit bu? Tidak. Tidak pembengkakan bu ya. Baik, untuk tangannya ibu, ini bu, tangannya.
Ibu genggam tangan saya keras, Bu. Lebih keras lagi, sakit? Tidak. Tidak ada, Bu ya. Tidak ada kelainan. Ibu juga tidak anemia, Bu ya. Tuh tangannya satu lagi. Lagi, Bu. Lagi? Tidak? Tidak. Ibu tidak anemia, Bu. Untuk selanjutnya untuk pemeriksaan punggung, Bu ya. Ibu silakan miring ke kiri. Terus Ibu bangun. Nah, untuk pemeriksaan punggungnya, saya mulai, Bu ya. Sakit, Bu? Supaya saya memeriksa punggungnya. Baik, Bu, selanjutnya kita menuju pada pemeriksaan refleks patella atau refleks kaki Ibu. Mugia, silakan berdiri. Duduk, Bu ya. Baik, Bu, untuk pemeriksaan refleks patella ini, jika kaki Ibu bergerak berarti kaki Ibu normal, Bu ya. Jika tidak ya ada masalah. Kita mulai, Bu ya. Permisi. Sudah, Bu ya. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan payudara. Untuk pemeriksaan payudara, tidak lupa juga kita menjaga privasi pasien. Kita menjaga privasi pasien dengan menutup jendela dan gorden. Selanjutnya kita menempatkan posisi Ibu dengan posisi yang ternyaman. Bisa lurus juga sesuai dengan ternyamannya Ibu. Selanjutnya, untuk pemeriksaan payudara, pertama, kita membuka baju pasien, tapi tetap menjaga privasi pasien. Kemudian yang kedua, kita menempatkan tangan Ibu di atas. Kita menyuruh Ibu, kita melihat kesimetrisan dada payudara kiri dan kanan. Apakah simetris, sama atau tidak. Kemudian yang kedua, mengataskan bagian tangan kirinya terlebih dahulu. Kita melihat, kita inspeksi apakah payudara Ibu ada kemerahan atau tidak. Kemudian kita mulai memeriksanya. Kita mulai memeriksanya dengan cara searah jarum jam, putar. Kemudian pada saat putingnya, kita melebarkannya, melihat apakah ada kolostrum atau tidak. Kemudian selanjutnya pada tangan kanan juga sama. Kita melihat apakah ada kerutan seperti jeruk nipis atau tidak. Kemudian kita memutarnya secara jarum jam. Dan pada saat putingnya, kita menekannya, melebarkannya seperti tadi dan melihat apakah ada kolostrum atau tidak. Untuk ibu hamil trimester 1 dan 2 mungkin belum ada kolostrum. Untuk ibu hamil trimester 3 yang ingin mendekati persalinan, mungkin akan terlihat kolostrumnya keluar. Kemudian kita menutupnya. Jangan lupa pada saat kita mengangkat sebelah kanan, baju sebelah kirinya harus kita tutup kembali supaya privasi pasien terjaga. Kemudian setelah pemeriksaan, kita mengajarkan juga pada ibu sendiri bahwa ibu bisa memeriksa payudaranya sendiri pada saat ibu hendak mandi. Kita bisa menjelaskannya pada saat ibu ingin mandi. Ibu bisa berdiri di depan cermin, kemudian mengangkatnya seperti tadi, melihat apakah kedua payudaranya simetris atau tidak, sama atau tidaknya. Seperti simetris, Bu ya, tidak lolos ataupun poin. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa perut ibu. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah lenek atau foto. Kemudian stetoskop untuk menghitung, mendengarkan DJJ.
Kemudian ada mat line dan ada jam tangan atau stopwatch ya. Langsung saja. Untuk ibu trimester pertama, biasanya untuk ibu trimester pertama belum ada tanda-tandanya, mulai dari ada tandanya tapi pada bentuk dan ukurannya saja. Untuk pemeriksaannya, kita mulai dari atasnya. Kita posisikan tangan kita seperti ini, menahan, kemudian sampai bawah simpisis ya. Kemudian kita ukur dengan mat line. Mat line-nya kita taruh. Kita sudah menahnya di sini tadi. Nah, lalu kita membacanya. 23. 10 ya. Kemudian untuk trimester kedua, kita tidak menggerakkannya, tapi kita melihat apakah sebelah kanan lunak, besar atau bokong, atau di sebelah kiri besar, melenting, keras atau kepala. Kita akan melihatnya. Cukup kita menekan saja satu di antaranya. Misalkan saya menekan di tangan kiri, kemudian saya merasakan di tangan kanan. Ini lunak, besar, tidak melenting, berarti ini bokong. Kemudian sebelahnya lagi, ini besar, tidak terlalu besar, melenting, keras, berarti ini kepala bayi. Selanjutnya untuk trimester ketiga. Untuk trimester ketiga, kita akan memastikan apakah kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Jika kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul, berarti tangan kita tidak akan menyatu. Jika kepala bayi sudah masuk, tidak akan menyatu. Jika belum masuk, berarti tangan kita akan menyatu. Dan jika kepala bayi belum masuk, selanjutnya pada pemeriksaan keempat. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vagina. Pertama-tama, saat melakukan pemeriksaan vagina, kita menjaga privasi pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, menempatkan pasien pada posisi ternyamannya dengan posisi dorsal recumbens. Untuk pertama, kita membuka pakaian dalam pasien dan menutupinya dengan selimut, tetap menjaga privasi pasien. Kemudian, kita menggunakan 3 buah kapas. Kapas yang pertama, kita membersihkan daerah luarnya atau labia mayornya, labia mayor kanan. Kemudian yang kedua, labia mayor kiri. Dan yang ketiga, mulai dari klitoris sampai perineum. Untuk ketiga kapas itu, kita masukkan ke dalam bengkok. Kita melihat, nah cara saya. Baiklah, untuk pertama, kita membuka pakaian dalam pasien. Kita memberitahukan kepada pasien terlebih dahulu bahwa kita akan membuka pakaian dalamnya, dan tidak lupa juga kita menutupnya dengan selimut. Pertama-tama kita inspeksi, kita melihat apakah kedua labia mayor kiri kanan sejajar atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ada pembekakan pada vagina, kemudian apakah ada kemerahan atau alergi pada vagina. Kemudian setelah itu kita akan mulai membersihkan vagina. Dan alat dan bahannya yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah kapas 3 buah, kemudian bengkok, dan selanjutnya kita akan
melakukan pemeriksaannya, yaitu dengan cara kapas pertama kita akan membersihkan pada labia mayor kiri 1 kali usapan saja. Kemudian kapas kedua labia mayor kanan. Kemudian yang ketiga adalah mulai dari klitoris sampai perineum. Selanjutnya kita membersihkannya dan menutup kembali pakaian dalam ibu dan memberitahukan ibu bahwa pemeriksaan vagina sudah selesai. Baiklah Bu, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik pada ibu dan alhamdulillah ibu tidak bermasalah ya dalam pemeriksaan kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan kartu antenatal Bu ya untuk ibu mengunjungi pada trimester kedua nanti. Saya sudah menuliskan tanggal ibu datang ke sini. Jadi ibu tinggal datang ke Polindes ini atau bidang kelainan nanti ya. Terima kasih Bu sudah datang ke Polindes ini dan semoga betah di sini Bu ya. Ya. Saya antar Bu ya. Mari. Suami Ibu masih ada Bu? Oh iya, alhamdulillah Bu ya. Kelihatan. Ya, terima kasih. Tidak.
100